Ada yang bukan mahasiswa juga di sini? Mana yang bukan mahasiswa? Oke. Mau ikut program dokter juga di sini? Barangkali udah mau ikut program dokter di sini. Mungkin pemanasan dulu ya gitu. Kenapa dibuat Urban 20? Disimpulkan persoalan-persoalan utama yang dihadapi umat manusia ini itu disebabkan oleh masalah kota. Apalagi masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu problemnya diciptakan di kota. Jadi kota sebagai kontributor masalah yang dihadapi umat manusia. Tapi jangan lupa, di kota juga pusat talent dan solusi untuk umat manusia. Berkumpulnya di mana? Di kota juga. Yes, it is a place where problems were often created, tapi kita juga menyaksikan kota di mana solusi-solusi itu juga muncul. Terobosan-terobosan muncul di mana? Mayoritas di kota. Saya beri contoh. Jakarta itu ibu kota. Masih ya? Kok kayak gimana gitu jawabnya itu? Kalau saya termasuk yang berpandangan harusnya ibu kota tetap di Jakarta, ya. Tapi itu kan politis jadinya kan. Oke, nanti udah lewat. Tapi begini, apakah Jakarta masih ibu kota? Masih. Ibu kota apa? Ibu kota Republik Indonesia dan ibu kota apa? ASEAN. Ibu kota ASEAN. Saya itu sampai memberi nama stasiun MRT itu, saya beri nama stasiun ASEAN. Kenapa waktu itu? Supaya stasiun itu diingat-ingat sebagai kita ibu kota ASEAN. Ini buat S3 bagus ini. Kalau ada yang mau ngambil ini, buat S3 boleh nih. Tapi penelitiannya yang lama ya, ini ya, jangan singkat penelitiannya, ya. Karena jangan desk study ini. Cover bener. Ini serius. Ini untuk menjadi program S3 ini bagus. Karena ada banyak tantangan-tantangan di sini yang menurut saya menarik untuk dikaji secara serius. Ini gara-gara kemarin jadi ramai terus kalau saya ngomong S3. Misalnya nih, rambu lalu lintas. Kok tingginya segini ya? Kenapa? Ya dari dulu segitu Pak. Iya saya tahu. Pertanyaannya kenapa segini? Ada aturan. Nah, kenapa poin saya? Coba teman-teman sekalian, banyak sekali rambu lalu lintas itu gak bisa dilihat oleh orang yang dalam mobil. Banyak gak bisa dilihat oleh orang yang dari motor. Terus buat apa rambu itu? Kalau diasumsikan jalannya kosong kayak di tengah-tengah pegunungan yang kita bicara jauh. Ini pertanyaan, why? Bagaimana pelayanan cepat? Bagaimana masalah ini selesai? Itu micro questions. Nah, teman-teman akan menyaksikan bahwa Jakarta itu digeser sekarang itu dari pembangunan berbasis kendaraan bermotor menjadi berbasis transit oriented. Dengan pendekatan ini, maka kami berencana, ini rekaman ini boleh disimpan, mudah-mudahan suatu saat nanti boleh dicek lagi, apakah kejadian apa tidak. Apa? Selama beberapa dekade, dengan pendekatan car oriented development, kita menggeser penduduk Jakarta keluar Jakarta. Disiapkan jalan tol masuk ke kota. Harga tanah di Jakarta menjadi mahal. PBB-nya ditingkatkan. Lalu penduduk kita digeser keluar. Tanpa, ini sengaja apa tidak kita nggak tahu. Tapi polisinya begitu. Dengan kebijakan tadi, kami ingin mengubah bahwa kawasan sekitar stasiun, jumlahnya berapa ya stasiun tadi itu? 80 lebih stasiun di Jakarta. Kita mengizinkan untuk membangun gedung tinggi di radius 800 meter dari stasiun sampai 1,2 radius. Maka kita berharap nanti harga properti di Jakarta menjadi lebih murah dalam kota dan penduduk Jakarta atau orang yang bekerja di Jakarta tidak harus lagi commute 2 jam, 1 jam setengah, tapi mereka ditarik masuk lagi ke Jakarta dengan hunian yang terjangkau, yang dekat dengan kawasan transit di Jakarta di masa yang akan datang. Tapi saya ingat waktu saya baru mulai di Jakarta kemarin, saya itu tanya, apa alat transportasi semua orang punya? Sekarang semua orang tahu jawabnya, kaki. Tapi saya ingat di rapat-rapat awal itu,
ketika pertanyaan itu diberikan, jawabnya motor. Alat transportasi semua orang punya motor. Tidak, alat transportasi adalah kaki. Tapi yang kita bangun selalu fasilitas untuk roda, tidak fasilitas untuk kaki. Nah, ketika itu dibangun, teman-teman lihatlah proyeknya di beberapa lokasi. Jadi ini cara saya bekerja. Ini pertanyaannya nih, bagaimana membuat perpustakaan kelas dunia? Tapi kalau kemudian dilepaskan begitu saja, maka liar, bisa kemana-mana. Saya beri contoh. Ini saya beli ilustrasi, silahkan digunakan sebagai referensi. Jadi, saya siapkan sebuah PowerPoint, dipresentasikan ke dinas yang paling tidak dapat perhatian. Dinas perpustakaan. Iya betul, arsip dan perpustakaan itu paling gak dapat perhatian. Dan tanyakan berapa gubernur yang datang ke kantor itu. Anda boleh cek lah. Sementara itu knowledge. Ilmunya ada di situ tuh. Nah, saya sebagai gubernur berapa kali keliling ke, ada conference di beberapa negara. Kan biasanya dijemput sama KBRI. Terus ditanya, Pak mau kemana? Gitu. Saya bilang, saya mau ke perpustakaan. Dan hampir di semua tempat dibilang, ini satu-satunya pejabat yang datang ke perpustakaan. Karena biasanya mau datangnya ke tempat-tempat yang lain. Nggak, buat kami itu penting. Karena ini kita ngurusin kota. Yang salah satu unsur utamanya adalah knowledge. Gimana kota ini nggak pakai knowledge? Anda tidak mungkin punya mimpi yang tidak Anda ketahui. Kecuali ada perubahan keputusan. Karena kalau tidak, seakan-akan pemerintah ini dijalankan pakai selera. Ya, pakai selera. Ini negara nggak diatur pakai selera. Negara diatur pakai aturan. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, Pak. Iya, kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda. Jangan sampai kita ini kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah, cuman udah naik kelas lupa dengan di bawah. Nah, kalau mau ngomong terus terang nih, walaupun nggak enak dikatakan. Yang di sini upper class. Oke. Ini kalau ngomong terus terang nih. Yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini. Ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL. Ini soal segregasi tanpa disadari. Tanpa disadari. Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi. Kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik juga di situ. Nggak ada yang mau di sini. Yang di sini ini kelas bawah. Dengan kesemrawutannya itu. Pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas, kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. By the way, saya mencari kepala Satpol PP. Rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik. Dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki lima ketika masa kecilnya. Yang ayahnya biasa dikejar sama tribun. Tramtip. Dia dikejar tramtip zaman itu. Jadi dia tahu persis. Dikejar-kejar sama petugas. Gitu. Karena ayahnya sering mengalami. Dan ini bergerak. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan Sudirman. Nggak ada. Nih, mall ini, tanya nih, yang ke Plaza Indonesia datang juga nggak ke sini? Yang ke Tamrin City masuk Plaza Indonesia nggak? Nggak. Ada. Teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregatif. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya perhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya.
Saya mau tipenya A++. Itu mall saya. Atau saya mau bikin mallnya C, mallnya D. Pasti. Enggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Anekdotal, tapi this is true story. Saya masuk ke kantor gubernur hari pertama, terus masuk ruang rapim. Pas sampai ruang rapim, saya lihat di ruang rapim, ini papan tulisnya di mana? Ternyata ruang rapim itu tidak ada papan tulis, adanya layar untuk proyektor. Jadi saya tanya, ini ruang instruksi atau ruang diskusi? Bagaimana rapat tidak ada whiteboard, tidak ada tempat untuk kita menulis yang masing-masing bisa menuliskan untuk menggambarkan. Apa pesannya? Birokrasi kita sering dirangsang secara hierarkikal, tapi tidak kolegial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Pak Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, Bapak Ator Subroto PhD, Kepala Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Pak Dr. Khotib, kemudian juga partner kita selama ini nih Pak Andi Simarmata, Bu Linyola, dan rekan-rekan kolega, teman-teman dosen yang sebagian bekerja bersama. Ini ada Bu Anita, ada Bu Harlili yang bersama-sama selama ini bekerja di Jakarta. Dan teman-teman, ini mahasiswa semua ya belakang ini? Hah? Bener mahasiswa ya? Acungkan tangan coba yang mahasiswa, mana yang mahasiswa? Oke. Ada yang bukan mahasiswa juga di sini? Mana yang bukan mahasiswa? Oke. Mau ikut program dokter juga di sini? Barangkali udah mau ikut program dokter di sini. Mungkin pemanasan dulu ya gitu. Endorse. Fast track nanti ya. Ini belum apa-apa udah AU nih. Kita belum buka iPad nih. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih undangannya untuk berbagi pandangan, pengalaman Pak Kepala Program Studi dan semua saja di sini. Saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi di sini. Nah, tantangan yang tadi disampaikan oleh Pak Andi itu menarik sekali. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang pertanyaan yang diajukan di dalam diskusi ini. Itu siapkah ya, mampukah Jakarta? Tentu jawabnya kita harus mampu ya. Kita harus siap, kita harus mampu. Nah, saya akan membagikan di sini sebagian adalah hasil kontemplasi selama bertugas di Jakarta. Jadi sebelum saya masuk pada subjeknya, saya ingin cerita sedikit. Saya bukan fakultas planologi. Saya bukan di fakultas engineering, saya ini backgroundnya ekonomi. By training, I am an economist. By training. Dan urusannya matematika. Yang tidak ada urusan dengan perencanaan kota. Tetapi kita semua yang melewati proses pendidikan akademik itu sebetulnya belajar metode berpikir. Belajar metode ilmiah. Bagaimana melihat fenomena, bagaimana kita mencoba mencari tesis-tesis, hipotesis-hipotesis, mengecek di lapangan, kemudian melihat ilmu pengetahuan, dan itu semua menjadi bekal saya ketika masuk ke Jakarta. Jadi selama masa kampanye, sampai dengan masa mulai tugas Jakarta, saya menempatkan itu sebagai a learning process. Proses pembelajaran. Bahkan saya tertemukan dengan problem rakyat miskin kota dari dekat
itu ketika kampanye. Sebelumnya saya bertugas di akademia, kita membuat program pengiriman guru-guru ke pelosok-pelosok tanah air. Oke? Nah, kita ngirim guru jauh-jauh pelosok tanah air. Ini 2,5 kilometer dari Monas, itu kampungnya tidak ada MCK di tiap rumahnya. Tapi di ujung-ujung gang. Jadi problem yang seringkali kita lihat di luar dengan yang kita lihat di Jakarta, dari dekat itu beda. Nah, saya merasakan dalam perjalanan itu sebagai proses pembelajaran. Nah, dari situ juga saya menempatkan diri sebagai orang yang ingin mendengar. Yang saya diberikan waktu itu adalah kewenangan, otoritas. Tetapi saya tidak berpretensi sebagai orang yang tahu solusi atas semua masalah. Yang ada adalah kewenangan. Solusi ada di mana? Ada di mana-mana solusinya. Termasuk ada di para pakar. Bagian kami yang megang kewenangan adalah open-minded. Terbuka, mendengar, memberikan ruang untuk dialektika itu terjadi, sehingga muncul terobosan-terobosan. Nah, jadi yang akan ditulis, yang akan disampaikan di sini, sebagian ini bukan mendasarkan pada textbook, tapi mendasarkan pada pengalaman yang berada di Jakarta, yang pengalaman itu dicoba diterjemahkan secara terstruktur agar bisa dipahami. Jadi ini adalah bagian dari rekaman yang kami rasakan sama-sama. Nah, terus ini Bapak sekalian, kita akan mulai dengan urban. Kalau boleh, pakai ini ya. Ini next slide ya. Jadi porsi penduduk kita yang tinggal di perkotaan itu makin hari makin besar. Diperkirakan 70% penduduk global akan tinggal di kota. PDB global dihasilkan 80% di kota. Lalu konsumsi energi global itu di kota. Padahal kota itu hanya 3% dari luasan dunia. Dalam pertemuan tadi yang disebut-sebut sebagai U20, Urban 20, saya founding members di dalam Urban 20, waktu itu pertemuan di Buenos Aires, pertemuan pertama kali Urban 20. Kenapa dibuat Urban 20? Disimpulkan, persoalan-persoalan utama yang dihadapi umat manusia ini, itu disebabkan oleh masalah kota. Apalagi masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu problemnya diciptakan di kota. Jadi kota sebagai kontributor masalah yang dihadapi umat manusia. Tapi jangan lupa, di kota juga pusat talent dan solusi untuk umat manusia. Berkumpulnya di mana? Di kota juga. Yes, it is a place where problems were often created, tapi kita juga menyaksikan kota di mana solusi-solusi itu juga muncul, terobosan-terobosan muncul di mana? Mayoritas di kota. Karena itulah kota menjadi sangat strategis. Nah, tadi Pak Andi sudah bercerita tentang definisinya dan lain-lain. Saya sering menggunakan definisi-definisi yang sederhana di dalam kemarin bertugas di Jakarta. Definisi sederhana itu apa? Supaya memudahkan seluruh jajaran untuk mengejarnya. Gitu. Kalau sekarang ditanya, what makes a city global city? Karena apa? Mahasiswa jawab. Ini kalau sudah begini biasanya menghindari eye contact. Nih. Ayo, kenapa? What makes a city a global city? Ya. Oke, jadi terkoneksi. Good. Tadi juga disampaikan. Namanya siapa? Lukman. Boleh dicatat namanya? Anda boleh bantu ya, catat namanya Lukman. Oke, ada lagi? Yuk. Oke, kota yang terbuka menerima budaya dari luar, tapi juga mempertahankan budaya lokal. That's global city. Ada lagi? Oke, Anda? Oke. Kota yang memberikan prioritas pada kesetaraan. Oke, namanya siapa? Refli. Bukan Refli Harun ini ya? Bukan ya?
Bukan ya? Refli. Anda namanya siapa tadi? Dian. Tolong dicatat ya, Dian Refli. Oke. Yuk, belakang sana. Yang keras. Namanya? Fauzan. Oke. Ini esai ini. Apa definisinya apa? Apa yang disebut sebagai kota? What makes a city a global city? Apanya yang utama? Jangan Google dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Udah ya. Tapi gini, teman-teman sekalian. Boleh nggak saya kan gini. Definisi itu kan tidak ada yang paling benar ya. Itu kan bebas-bebas saja, bukan? Nah, tapi kalau saya sebagai policy maker, saya membuat sebuah definisi, maka definisi itu harus jadi ukur, oke? Supaya bisa di-achieve. Nih, satu ketika tadi yang disebut Jaklingko, kita ngomong Jaklingko. Terus saya tanya, apa KPI-nya transportasi umum di Jakarta ini sukses? World class. Enggak, ini saya tanya Jajaran. Ini lagi cerita ini. Bukan tanya Anda lagi, lagi cerita nih. Lagi cerita. Oke. Lalu Jajaran itu pikir apa ya? Occupancy, apa namanya? Tingkat jumlah penumpangnya, connectivity. Enggak usah. Yang simple aja. Supaya mudah dipahami. Gini. Jika expat di Jakarta sudah naik kendaraan umum, berarti we are home free. Sederhana. Selama Anda belum lihat expat naik kendaraan umum kita, berarti kita belum sampai. Sederhana, bukan? Jadi, boleh kita pakai ukuran jumlah penumpang, jumlah itu nggak apa-apa lah untuk nanti laporan-laporan di akhir tahun. Tapi selama, nah saya sudah menyaksikan sekarang di beberapa ruas jalan menemukan ekspat menggunakan kendaraan umum, belum naik angkot yang saya ketemu, masih naik Trans Jakarta, naik MRT, naik LRT. Jadi itu yang saya maksud, bahwa ada definisi. Nah, sekarang what makes city a global city? Kalau dalam hemat kami, sederhana, if it attracts global talent. Bila dia menarik global talent. Selama dia belum menarik global talent, maka kita punya kota yang modern, tapi belum kota yang global. Kalau dia attract, bagaimana ngukurnya? Lihat aja. Yang ada di sini, orang yang ditugaskan oleh negara atau voluntary datang ke sini. Saya beri contoh. Jakarta itu ibu kota. Masih ya? Kok kayak gimana gitu loh jawabnya itu. Kalau saya termasuk yang berpandangan harusnya ibu kota tetap di Jakarta, ya. Tapi itu kan politis jadinya kan. Nah. Nanti itu nanti udah lewat. Tapi begini, apakah Jakarta masih ibu kota? Masih. Ibu kota apa? Ibu kota Republik Indonesia dan ibu kota apa? ASEAN. Ibu kota ASEAN. Saya itu sampai memberi nama stasiun MRT itu, saya beri nama stasiun ASEAN. Kenapa waktu itu? Supaya stasiun itu diingat-ingat sebagai kita ibu kota ASEAN. Oke, ada berapa kedutaan di sini? Ya, ini biar kita sadar loh, penumpang MRT tiap hari ini global city ya, gitu ya kira-kira. Ada kedutaan, tadi saya minta dicek, 99 kedutaan di Jakarta. Ditambah representatif 2, 101. Itu ekspat-ekspat yang wajib di sini. Tapi ada ekspat yang datang ke sini voluntary. Karena memang tawaran bekerja di sini. Itu yang saya maksud. Selama kota ini belum meng-attract global talent, we are not there yet. Nah, pertanyaannya, nanti Anda boleh cek survei global talent. Apa yang menentukan global talent mau datang ke sebuah kota?
Satu, udaranya bersih. Iya, dia akan menghirup udara di sini 24 jam. Oke? Pertanyaan nomor satu, saya dapat gaji gede, tapi kalau kotor mau nggak saya ke situ? Mau nggak anak saya di situ? Mau nggak istri saya di situ? Mau nggak suami saya di situ? Betul tidak? Clean air, nomor satu. Nomor dua, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Baru yang lain-lain. Nah ini teman-teman, kenapa saya buat sederhana? Supaya kita mau membangun Jakarta ini tahu nih ukurannya nih. Gimana kita membangun kota ini kalau kita tidak punya satu pegangan yang simple. Definisi lengkapnya tadi ahli planologi punya tuh. Tadi kan didefinisikan juga ya di presentasinya Pak Andi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu dipakai. Jadi saya usul kepada, sudah balik. Kalau balik gimana caranya? Nah ini, what makes a city a global city? It attracts global talent. Kalau menurut saya itu jawabnya. Nah di situ kemudian soal connectivity ada, di situ soal kegiatan perekonomian ada dan lain-lain. Tapi nomor satu adalah attract global talent. Dan kita lihat ada kota-kota dunia yang attract global talent, bukan? Jadi kalau kita ketemu kota yang modern, banyak kota modern di dunia, tapi belum tentu kota global. Anda datang ke banyak kota di Eropa, modern-modern, tapi apakah bisa disebut kota global? Kalau tidak attract global talents. Nah, jadi saya memandang prosesnya itu begini kira-kira. Tradisional, modern, global. Nah, yang kita sedang coba di Jakarta itu melakukan transformasi ini. Oke, apa potensi tantangannya? Nih kalau potensinya udah tau lah, kita ini Jakarta ini perekonomian kita hampir 18% kontribusi GDP dari Jakarta. Kalau sama Bodetabek jadi 25-an. 70% ekspor impor dari Jakarta. Kemudian kita ini kota dengan populasi terbesar 11 juta, kalau sama Jabodetabek 24 juta. Ini paling kanan nih global citizenship, ada 99 kedubes, ada kantor-kantor perusahaan multinasional. Nah ini yang saya maksud tadi, yang voluntary datang ke sini karena mereka merasa this is a place where they can make a living. Nah itu potensinya. Dan saya sering sampaikan Asia Tenggara ini potensi, kenapa? Karena ini adalah kawasan yang 600 lebih juta penduduknya dan peaceful. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini kajian strategik kan global di sini. Oke? Coba lihat Asia Timur. Apa negara Asia Timur itu? Ada 4 kelompok, ada Cina, ada Korea, ada Jepang. Ya ada, walaupun tidak diakui negara, tapi Taiwan. Betul tidak? Sekarang tanya, bisa nggak mereka akur? Simple aja. Kira-kira nih Korea Selatan sama Cina akur bisa nggak? Nggak. Korea Selatan sama Jepang akur nggak? Nah, Taiwan sama Cina bisa nggak? Bisa. Kira-kira kapan mereka akan akur? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba semua ahli strategi sekarang tanya, mungkinkah mereka akur 5 tahun ke depan? 1 generasi ke depan? Nggak tahu. Oke. Sekarang lihat Asia Selatan. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Oke? Mungkinkah mereka akur? Coba, akur bisa nggak nih tempat ini? Nggak bisa. Lihat Timur Tengah. 1, 2, 3, 4. Bisa nggak akur itu? Lihat Asia, lihat Afrika. Nih, begitu masuk Asia Tenggara, look at this. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, ini 5 core. Akur nggak? Akur. Dengan 10 member lainnya akur tidak? Akur. Lihat East Timor akur. Makanya dunia itu kalau melihat Asia Tenggara, wow. Untuk membangun jangka panjang diperlukan regional stability. Dan di regional stability ini, ibu kotanya namanya ini. Karena itu kita harus serius bangun kota ini. Karena kita sedang mengcater bukan hanya Indonesia, kita sedang mengcater ASEAN. Jangan sampai resminya di Jakarta, de factonya di Singapura. Betul tidak? Nah, tapi untuk bisa itu PR kita banyak nih. PR kita banyak.
Saya terusin ya. Sekarang masalahnya apa nih? Nih masalahnya. Kita punya problem nih. Man-made disaster over natural disaster. Ada banyak sekali problem-problem yang muncul karena ciptaan manusia. Bukan ciptaan alam saja. Satu, kami menyebutnya sebagai core masalah. Car oriented development, pembangunan berbasis kendaraan bermotor. Yang kedua, tidak terpenuhinya pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, air bersih, perumahan. Ini pembangunan dasar dan beberapa yang lain. Dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ini kami sebut sebagai 3 masalah utama. Kalau ini diselesaikan, mudah-mudahan kebutuhan kita untuk global talent sama global city itu akan terjadi. Apa itu? Nih, ini kata undang-undangnya nih. DKJ akan dikembangkan sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan keuangan, pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Nah, kalau itu mau dikerjakan, tidak bisa hanya dengan membangun bursa yang bagus. Nggak bisa. Nggak cukup. Dengan regulasi perbankan yang baik, nggak cukup. Tapi kita harus membereskan juga aspek non-ekonominya ini loh yang justru menjadi tantangan kita. Nah, jadi saya akan bahas yang non-ekonomi di sini. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini buat S3 bagus ini. Kalau ada yang mau ngambil ini, buat S3 boleh nih. Tapi penelitiannya yang lama ya, ini ya, jangan singkat penelitiannya. Ya. Karena jangan desk study ini. Cover bener. Ini serius. Ini untuk menjadi program S3 ini bagus. Karena ada banyak tantangan-tantangan di sini yang menurut saya menarik untuk dikaji secara serius. Ini gara-gara kemarin jadi ramai terus kalau saya ngomong S3. Capek deh gitu ya. Nah, saya mencoba untuk bagaimana mewujudkannya. Sekalian, saya memimpin di DKI Jakarta. Itu ada banyak staff. Yang teman-teman yang bertugas di Jakarta jangan ikutan jawab. Tapi buat mahasiswa, kira-kira berapa orang yang bekerja di jajaran Pemprov DKI? Anda udah tadi. Yang lain. Berapa yang bekerja di dalam jajaran Pemprov DKI Jakarta? Educated guess. Ayo. Berapa? 200 apa? 200 orang. Yang bekerja jajaran Pemprov DKI. Ada? Berapa? 500. Jajaran DKI. Total semua. 3.000. Yang termasuk ngurusin jalan, termasuk ngurusin. Loh, iyalah memangnya kota yang ngurusin apa? Itu ngurusin KTP Mas kalau di kecamatan. Oke, apa? Berapa? Berapa Mas? 50.000, oke. Ada lagi? Nih. Oke. Kira-kira jumlahnya 190 sampai 200 ribu orang. Oke, kenapa saya bilang kira-kira? Karena yang 62 sampai 64 ribu itu yang ASN, yang sisanya yang non ASN. Karena itu angkanya bisa bergerak. Jadi untuk gampangnya 200 ribu, oke? Supaya gampang hitungnya aja. 200 ribu orang. Lalu penduduk Jakarta berapa? 11 juta. Jadi ada 200 ribu orang untuk ngurusin 11 juta plus yang masuk ke Jakarta kalau siang. Ya, gitu semua ya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita menggerakkan 200 ribu orang itu untuk bekerja membuat ini jadi global city? Lemanya yang bikin global city cuma gubernur. Yang harus bikin global city semua, bukan? Gimana cara menggerakkan semua itu? Supaya semua bisa bergerak agar kita menuju global city. Di situ diperlukan yang saya istilahkan gagasan, narasi,
karya. Nggak bisa saya sebagai gubernur melakukan micromanagement, nggak bisa. Nah mungkin urusannya terlalu banyak untuk micromanagement. Saya dari rumah saja Cilandak sampai ke kantor itu bisa sehari ketemu masalah banyak sekali. Satu. Saya mau micromanagement, nggak mungkin. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai gubernur? Saya wujudkan apa yang disebut sebagai gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi, baru dikerjakan. Tidak ada hal dikerjakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Lalu tugas gubernur bukan micromanagement, tapi micro question. Micro questions. Why? Apapun why. Dan seluruh jajaran itu sudah hafal selama saya bertugas. Paling tegang kalau ditanya why. Sebetulnya bukan ujian, tapi semuanya ditanyakan. Misalnya nih, rambu lalu lintas. Kok tingginya segini ya? Kenapa? Ya dari dulu segitu Pak. Iya saya tahu. Pertanyaannya kenapa segini? Ada aturan. Nah, kenapa poin saya? Coba teman-teman sekalian, banyak sekali rambu lalu lintas itu gak bisa dilihat oleh orang yang dalam mobil. Banyak gak bisa dilihat oleh orang yang dari motor. Terus buat apa rambu itu? Kalau diasumsikan jalannya kosong kayak di tengah-tengah pegunungan, yang kita bicara jauh. Ini pertanyaan, why? Bagaimana pelayanan cepat? Bagaimana masalah ini selesai? Itu micro questions. Tapi gagasannya ini harus jelas. Nah, jadi saya teruskan sedikit teman-teman. Apa terkait ini? Sebentar, saya turunkan. Dari gagasan itu, saya turunkan jadi kami ini bekerja bersama nih. Membuat 6 prinsip yang harus ada di kota ini. Supaya dia menjadi kota global. Apa prinsipnya? 1, setara. Tadi Anda bilang tuh setara, jadi kota global. 2, sejahtera. 3, maju. 4, hidup. Lestari, bersatu. Itu yang disebut sebagai values. Nanti values itu diterjemahkan dalam bentuk karya. Ini boleh dipakai? Ya, saya ini biasanya pakai whiteboard. Canggih bener. Bentar. Oke. Kadang-kadang smartboard tapi dumb person ini kita ini. Oh ya siap. Makasih. Pak Khotib, makasih. Jadi di sini adalah oke. Yang tadi diturunkan dalam bentuk apa? Narasi. Kemudian dalam bentuk karya. Ini teman-teman. Tadi saya sampaikan. Kami itu mengelola 200.000 orang. Kalau saya memimpin 20 orang, maka 20 orang itu saya berikan tugas satu-satu. A tugasnya ini, B tugasnya ini, C tugasnya ini, satu-satu saya beri tugas. Kenapa? Karena saya memimpin 20 orang. Saya beri tugas satu-satu. Kalau saya memimpin 200 orang, maka saya bikin SOP. Saya bikin struktur organisasi, saya bikin pembagian tugas, lalu saya lakukan manajemen untuk mengelola 200 orang. Tapi kalau saya memimpin 200.000 orang, maka yang dibutuhkan adalah values yang dipegang oleh pemimpin 200 orang, yang dipegang oleh pemimpin 20 orang. Kebayang nggak? Kenapa ini penting? Karena di sini memimpin 200K diterjemahkan oleh orang yang memimpin 200, kemudian diterjemahkan oleh orang yang memimpin 20. Kalau kita tidak punya ini, teman-teman, nanti yang di sini nggak punya guidance.
Jadi ketika kembali kepada value tadi, 6 prinsip tadi. Kantongin aja dah. Ini kepada yang tadi 1, 2, 3 nih. Maka setara misalnya, begitu menggunakan prinsip setara, semua dinas, semua badan harus mengadopsi prinsip setara dalam kebijakan. Dan dia harus memastikan bahwa ada prinsip maju, prinsip bersatu. Itu semua harus dijalankan sehingga para pemimpin 200 orang bisa menerjemahkan. Nah, itu pegangannya kira-kira. Lalu apa yang dikerjakan? Cara kembali ke slide sebelum itu gimana? Sebelumnya lagi. Nah, tadi saya sebutkan ya 3 masalahnya. 1 car oriented development, 2 under investment basic service, 3 adalah pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Maka solusinya jadi transit oriented development, yang kedua jadi rapid investment in basic service, dan yang ketiga adalah sustainable serhana. Itu serhana di tingkat policy makersnya. Lalu apa terjemahannya? Nih, car oriented development. Maka pembangunan berbasis koridor berubah menjadi pembangunan berbasis distrik. Kalau teman-teman yang sedang studi, Anda coba cek di Pergub, saya lupa nomornya, tapi Pergub ini keluar di akhir masa jabatan tentang RDTR 31. Pergub 31 tahun masa 31 sih? Lebih, Pak. Oh, 31 ya. 2022. Nah, teman-teman akan menyaksikan bahwa Jakarta itu digeser sekarang itu dari pembangunan berbasis kendaraan bermotor menjadi berbasis transit oriented. Dengan pendekatan ini, maka kami berencana, ini rekaman ini boleh disimpan, mudah-mudahan suatu saat nanti boleh dicek lagi, apakah kejadian apa tidak. Apa? Selama beberapa dekade, dengan pendekatan car oriented development, kita menggeser penduduk Jakarta keluar Jakarta. Disiapkan jalan tol masuk ke kota. Harga tanah di Jakarta menjadi mahal, PBB-nya ditingkatkan. Lalu penduduk kita digeser keluar. Tanpa, ini sengaja apa tidak kita nggak tahu. Tapi polisinya begitu. Dengan kebijakan tadi, kami ingin mengubah bahwa kawasan sekitar stasiun, jumlahnya berapa ya stasiun tadi itu? 80 lebih stasiun di Jakarta. Kita mengizinkan untuk membangun gedung tinggi di radius 800 meter dari stasiun sampai 1,2 radius. Maka kita berharap nanti harga properti di Jakarta menjadi lebih murah dalam kota, dan penduduk Jakarta atau orang yang bekerja di Jakarta tidak harus lagi commute 2 jam, 1 jam setengah, tapi mereka ditarik masuk lagi ke Jakarta dengan hunian yang terjangkau, yang dekat dengan kawasan transit di Jakarta di masa yang akan datang. Itu visinya. Yang mengerjakan siapa? Private sector. Karena negara menciptakan pasar. Bagaimana negara menciptakan pasar? Dengan memberikan kelonggaran untuk membangun gedung vertikal. Begitu dibuat vertikal, maka orang mau investasi. Dengan begitu maka terbangun. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah rekayasa mobilitas penduduk tapi jangka panjang. Ini nggak mungkin dirasakan dalam 1-2 tahun ke depan. Tapi kita akan menyaksikan pelan-pelan penduduk Jakarta dikembalikan ke dalam kota. Nah, ini contoh yang kiri. Yang kanan tentu teman-teman tahu transportasi yang disintegrasi menjadi terintegrasi. Itu udah tahu lah, Jaklingko itu. Siapa yang sudah pernah pakai? Alhamdulillah. Ini tanya juga deg-degan ini. Kalau Toto yang muncul cuma 1-2, ampun kan. Ternyata mayoritas pakai ya. Nah, mudah-mudahan ini diteruskan ini. Tapi ini membutuhkan masukan dari negara, alokasi anggaran yang cukup serius dari kota untuk bisa membiayai itu. Lalu kepadatan rendah horizontal menjadi kepadatan tinggi vertikal. Itu teman-teman tadi kaitan itu. Lalu prioritas kendaraan bermotor ke prioritas pedestrian. Nah,
Ini, teman sekalian, sekarang sudah menjadi hal yang normal. Tapi saya ingat waktu saya baru mulai di Jakarta kemarin, saya tuh tanya, apa alat transportasi semua orang punya? Sekarang semua orang tahu jawabnya kaki. Tapi saya ingat di rapat-rapat awal itu, ketika pertanyaan itu diberikan, jawabnya motor. Alat transportasi semua orang punya motor. Tidak, alat transportasi adalah kaki. Tapi yang kita bangun selalu fasilitas untuk roda, tidak fasilitas untuk kaki. Nah, ketika itu dibangun, teman-teman lihatlah proyeknya di beberapa lokasi. Nah, kemudian yang kedua, under investment basic service dan rapid investment basic service. Ini harus diteruskan. Ini nggak bisa selesai cepat. Satu, hunian yang terjangkau. Ini harus didorong lebih banyak lagi. Lalu akses kesehatan dan pendidikan. Dan teman-teman sekalian, kita sudah harus mulai sekolah-sekolah dengan desain ramah lingkungan. Kita sudah melakukannya itu net zero mission school, sudah kita bangun beberapa lokasi. Nanti boleh jadi penelitian juga. Minimnya tenaga kerja dan lain-lain. Yang paling mendasar adalah air bersih. Kalau bisa malah sudah langsung air minum, tapi bukan air bersih saja. Ini basic service yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga adalah tentang sustainable development. Ini teman-teman sekalian, kami memandang pengurangan emisi, kemudian pengelolaan air, lalu pengelolaan sampah, pengelolaan ruang hijau, itu bukan sekedar menghilangkan simptomnya, tapi kita harus serius menangani core masalahnya. Nah, di Jakarta kita punya problem ini. Jadi kalau kita mau attract global talents, maka ini harus dibereskan dengan agak serius. Pengalaman kami wujudkan nih dalam bentuk strategi 1, 2, 3. Nanti ini bisa dibaca aja, karena kalau dijelaskan satu-satu di sini agak terlalu panjang. Kan ini presentasi diskusi, bukan defense. Kalau defense saya harus ngerjain lebih panjang lagi di sini. Tapi saya ingin tunjukkan satu hal. Di dalam menjelaskan ini, Bapak sekalian, harus kita, pengalaman kami membuat global, itu harus saya kasih contoh. File tim ada? Ada di sini juga. Boleh ditunjukin? Ini saya beri contoh sekalian. Salah satu fasilitas kota global yang waktu itu kami bayangkan adalah memiliki knowledge center atau perpustakaan yang kelas dunia. Ada yang pernah ke perpustakaan tim belum? Acungkan tangan. Udah, alhamdulillah. Udah ya. Gini, itu meyakinkan soal apa? Pak Ayub Rosidi. Pak Ayub Rosidi itu yang menjaga perpustakaan dokumentasi HB Yasin sastra. Beliau itu sama sekali nggak mau melepaskan. Sampai proses negosiasinya panjang sampai beliau percayakan untuk akhirnya diizinkan dipindahkan. Teman-teman, ini bukan presentasi tahun ini, itu presentasi berapa tahun yang lalu? 24 Oktober 2016. Jadi ini cara saya bekerja. Ini pertanyaannya nih, bagaimana membuat perpustakaan kelas dunia? Oke. Tapi kalau kemudian dilepaskan begitu saja, maka liar, bisa kemana-mana. Saya beri contoh, ini saya beli ilustrasi, silahkan digunakan sebagai referensi. Jadi, saya siapkan sebuah PowerPoint, dipresentasikan ke dinas yang paling tidak dapat perhatian. Dinas perpustakaan. Iya betul, arsip dan perpustakaan itu paling gak dapat perhatian. Dan tanyakan berapa gubernur yang datang ke kantor itu. Anda boleh cek lah. Sementara itu knowledge, ilmunya ada di situ tuh, di situ. Nah, jadi saya kumpulkan, dengerin. Dan mereka senang juga dikasih presentasi ini. Tunjukin apa yang terjadi. Ini saya berikan contoh. Nih, disebut bad library seperti apa? Kalau ngumpulin koleksi, good library kalau bikin pelayanan. Tapi kalau great library kalau it builds community. Oke. Jadi disebut sebagai perpustakaan yang baik bila membangun komunitas atau KPI-nya. Jadi dulu seperti apa perpustakaan itu?
gudang buku. Sekarang pusat saraf untuk informasi. Dulu penuh dengan buku cetak, besok penuh dengan web terminal. Tempat yang sedikit hiburan. Dan penghutan sudah kerja. Sekarang tempat ruang ketiga untuk orang berinteraksi. Pulang kantor bisa ke sana, pulang kerja bisa ke sana. Ngalamin nggak sekarang? Nah, jadi teman-teman, di outline kan, nanti filenya bisa dibagikan ini. Lalu kasih contoh, pustakawan itu sebetulnya seperti apa sih? Pustakawan itu jangan sebagai penjaga buku yang diam. Pustakawan itu justru aktif. Saya ingin sampaikan teman-teman, ini contoh saja, tidak untuk dipresentasikan di sini. Tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman, semua apakah itu trotoar, apakah itu kampung, apakah itu perpustakaan, apakah itu transportasi umum, di dalam menerjemahkan gagasan menjadi karya, ini ada narasinya di sini. Ini yang saya sebut sebagai narasi. Orang paham, sehingga nanti jalankan sendiri. Hasilnya, ya kita tahu yang sekarang menjadi taman perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Nah, saya sebagai gubernur berapa kali keliling ke ada conference di beberapa negara. Kan biasanya dijemput sama KBRI. Terus ditanya, Pak mau kemana gitu. Saya bilang saya mau ke perpustakaan. Dan hampir di semua tempat dibilang ini satu-satunya pejabat yang datang ke perpustakaan. Karena biasanya mau datangnya ke tempat-tempat yang lain. Enggak, buat kami itu penting. Karena ini kita ngurusin kota. Yang salah satu unsur utamanya adalah knowledge. Gimana kota ini nggak pakai knowledge? Ini teman-teman kami gambarkan kepada mereka semua. Ini filenya agak banyak. Tapi sebagai inspirasi. Saya termasuk sekalian yang mempercayai bahwa mimpi itu fungsi pengetahuan. Dan saya rasa itu benar. Anda tidak mungkin punya mimpi yang tidak Anda ketahui. Nah, kalau bayangan perpustakaan itu adalah perpustakaan yang ada seperti sekarang, bagaimana bisa punya mimpi tentang perpustakaan yang kelas dunia, mau jadi kota global? Jadi, semua aspek kota global yang tadi kita bahas, itu harus diterjemahkan dalam bentuk ilustrasi, narasi yang dipahami oleh ini nih. Udah hilang tadi 200.000 ini. Jadi, nah untuk mengerjakan itu, kembali ke slide ini, saya ini bagian terakhir, mengerjakan membangun kota global seperti Jakarta ini, tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendirian. Kenapa? Ruginya luar biasa. Ruginya kenapa? Jakarta itu, teman-teman, tempat berkumpulnya think tanknya Indonesia di sini. Tempat berkumpulnya kampus-kampus di Indonesia di sini. Pakar-pakar adanya di Jakarta. Lalu setiap kali kita membuat rencana pembangunan Jakarta, itu lebih tepat rencana pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Padahal ini rencana pembangunan kota Jakarta, bukan rencana pembangunan Pemprov. Kalau gitu siapa yang harus dilibatkan dalam pembangunan? Semua. Tapi cara mindset kita itu, yang disebut pembangunan itu adalah tugasnya negara. Anda bayar pajak saja dan saat pemilu nyoblos. Sesudah itu nonton. Nah, kami no. Itu masa lalu. Sekarang itu harusnya kita mengajak seluruh pihak terlibat. Nah, ini di dalam ilmu ada referensinya nih. Sorry. Ke belakang sekali. Ini dia. Marcus Forth itu Professor of Urban Informatics membuat pendekatan ini. Ini buat teman-teman menurut saya wajib dipelajari nih. Nah, saya mencoba ketika bertugas di Jakarta membawa dari 1, 2, 3 ke 4. Apa 4 itu? City 4.0. Ini City 4.0. Ya, kalau City 1.0, City Government as Administrator, dan People, rakyat semata-mata sebagai Residents. Itu kota paling lama. Kota berikutnya adalah City Government as Service Provider, rakyat sebagai customer. Nah, ini kita banyaknya sukanya di sini. Pemprovnya juga suka di sini. Udah Anda duduk tenang, kami melayani. Lalu menyebutnya sebagai pelayan masyarakat. Nah,
Yang berikutnya adalah city government sebagai facilitator, people as participants. Ini namanya partisi. Yang berikutnya paling tinggi, city 4.0, city government as collaborator, and people as co-creator. Apa bedanya nomor 3 sama 4? Ya, kan sama-sama dilibatkan. Kalau yang nomor 3, 3.0, mereka mengerjakan, negara mengerjakan. Kalau yang nomor 4, kita bekerja bersama. Oke? Betul ya? Kolaborasi itu kita kerjakan bareng-bareng. Jadi teman-teman, Jakarta, saya boleh cerita nih, kota pertama, mungkin provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan pengadaan tipe barang jasa tipe 3, tipe 4. Kenapa? Anda tahu nggak tipe 3, tipe 4? Ya, tipe 1 itu disegarkan, misalnya gini, bangun jalan ya. Kalau tipe 1, maka dinas yang membangun. Tipe 2 pakai tender. Oke, maka perusahaan yang ikut. Tipe 3 diserahkan kepada organisasi masyarakat dalam bentuk kerja bersama. Keempat juga inisiatif oleh masyarakat. Itu tipe 3, tipe 4 dikerjakan rakyat. Yang enggan mengerjakan tipe 3, 4 siapa? Jajaran. Kenapa? Repot laporannya. Kalau tipe 1, tipe 2 udah jelas nih. Ada tendernya, ada prosesnya, simple. Kalau yang ini melibatkan, tapi kami temukan pembangunan gang-gang itu dengan tipe 3, tipe 4, kualitas gangnya, jalannya jauh lebih bagus. Karena mereka kemudian mengerjakan sendiri, semennya ditambah, materialnya ditambah. Kalau tipe 1, tipe 2, beda kan? Nah, tapi tipe 3, tipe 4 itu jarang mau digunakan ketika kita menggunakan kolaborasi. Jaklingko itu kolaborasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kembali kepada pertanyaan awal. Are we able to become a global city? Yes. Yang harus dibereskan bukan aspek ekonominya, tapi harus dibereskan aspek non-ekonomi. 1, bangun transit oriented development. Yang kedua, membereskan basic services. Yang ketiga, sustainable development. Metodenya dengan tadi, cara berpikirnya ada gagasan, narasi, karya, kemudian diturunkan dengan pendekatan kolaborasi. Nah itu kira-kira 1 menit summary-nya dari apa yang diomongkan tadi. Begitu ya teman-teman sekalian, terima kasih. Saya garis bawahi yang disampaikan William tadi soal komitmen politik. Jadi ketika sebuah keputusan itu ditetapkan, maka ini bukan keputusan orang, tapi ini keputusan institusi. Keputusan institusi itu artinya selama keputusan itu belum diubah, walaupun orangnya berganti, keputusannya jalan terus. Nah, ini yang menurut saya perlu diinstitusikan. Kalau keputusan belum diubah, ya artinya ASN berikutnya, pejabat berikutnya wajib melaksanakan, kecuali ada perubahan keputusan. Karena kalau tidak, seakan-akan pemerintah ini dijalankan pakai selera. Ya, pakai selera. Ini negara nggak diatur pakai selera. Negara diatur pakai aturan. Selama aturannya belum berubah, maka kita jalankan. Yang kedua, kita melakukan perubahan ketika memiliki alasan untuk improvement. SOP ditaati. SOP boleh diubah kalau untuk melengkapi SOP itu. Supaya terjadi kepastian. Tapi kalau tidak, nanti menimbulkan ketidakpastian. Jadi tadi saya catatan itu soal komitmen politik yang disampaikan mahasiswa tadi William, saya garis bawahi aspek itu. Sudah dibuatkan ketentuan, lalu terjadi pelanggaran. Nah, ini problem yang dialami kota kita terus-menerus. Melanggar, ditertibkan, melanggar lagi, tertibkan, melanggar lagi. Saya ini sempat tanya, waktu itu dalam rapat tanya, kalau pakai aturan tata ruang, berapa persen gedung di Jakarta yang melanggar?
Terus yang ditanya ketawa semua, Pak. Karena banyak sekali, Pak, yang melanggar. Oke. Ini prinsip sederhana. Melanggar itu bagi ini dari kacamata pengambil kebijakan ya. Melanggar itu dua sebabnya. Ada saya lihat. Satu, karena need. Oke, yang kedua karena greed. Oke. Kalau yang karena greed, maka apa yang dikerjakan? Law enforcement. Law enforcement yang membuat jera. Betul? Tapi kalau need, kalau enforcement jera nggak? Enggak. Kenapa? Karena kebutuhan, that's the answer. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, Pak. Iya, kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda, semuanya harus diselesaikan dengan tailored di daerah tersebut. Jadi saya paling kalau dengerin gitu, Pak di daerah sana beras di sebuah kota ditata, lalu kira-kira bisa nggak Pak itu direplikasi? Nggak bisa diadopsi, bisa diadaptasi, tapi tidak bisa diadopsi. Nah mungkin karena semua ini mobilitas orang. Nah, jadi ini yang selama ini nggak dibereskan nih. Jadi saya mau ceritakan kasus ini untuk menggambarkan bahwa persoalan PKL ini serius betul. Pak Andi tadi itu menurut saya fundamental sekali beliau katakan. Perlakukan mereka sebagai orang yang setara dengan yang lain. Karena kalau mindset kita mereka itu tidak berhak di kota ini, itu problem. Dan banyak sekali warga di Jakarta ini yang harus menghargai penduduknya yang lain. Jangan sampai kita ini kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah. Cuman udah naik kelas lupa dengan di bawah. Nah, apa ininya? Mindsetnya satu, kesetaraan tadi, prinsip kesetaraan. Solusinya itu harus solusi sesuai dengan wilayahnya. Sekarang saya memberikan gambaran sebuah masalah yang pernah kita hadapi. Saya berikan contoh sebagai ilustrasi bagaimana ini dibereskan supaya selesai. Bapak Ibu sekalian, suka ke CFD nggak? Ke CFD. Siapa yang suka ke CFD? Oke. Tahu Bundaran HI ya? Ya, ini soalnya saya mau gambar Bundaran HI nih gitu. Ayo. CFD separuh-separuh Bundaran HI, mudah-mudahan tahu gitu ya. Nah, ini Bundaran HI. Lah yang gubernur ya masa gak hafal gimana kita kan. Repot kita nanti. Ya. Nah, ini teman sekalian, ini arah utaranya ke atas ya. Nah, kemudian waktu saya mulai bertugas, ini nggak bisa diatur. Di sini isinya, kita memanfaatkan smartboard. Nah, di sini penuh dengan kaki lima, pedagang. Oke, lalu mereka yang olahraga itu di selatan lari ke sini sampai di patung Jenderal Sudirman putar balik. Oke, yang di sini lari sampai di sini putar balik. Oke, ini kawasan yang nggak mau dimasuki sama siapapun. Kenapa? Semrawut yang nggak kira-kira. Macet lewat itu. Di jalan orang berjualan. Pokoknya lihatlah itu. Rumit betul.
Saya ini datang, gitu, saya perhatikan. Apa yang menarik di fenomena ini? Kalau mau ngomong terus terang nih, walaupun nggak enak dikatakan, yang di sini upper class. Oke. Ini kalau ngomong terus terang nih, yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL, ini soal segregasi tanpa disadari. Tanpa disadari. Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi, kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik juga di situ. Nggak ada yang mau di sini. Yang di sini ini kelas bawah. Dengan kesemrawutannya itu. Pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas, kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. Bagaimana ada equal opportunity. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita harus menyelesaikannya dengan melihat kasusnya. Ini gimana beresin ini? Rumit. Mau ngerahin Satpol PP. Tiap hari mirahin, nggak bisa. Tapi kita harus mencari jalan keluar sederhana yang mudah dipahami dan mudah ditegakkan aturannya. By the way, saya mencari kepala Satpol PP. Rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik. Dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki lima ketika masa kecilnya. Yang ayahnya biasa dikejar sama tribun. Tramtip. Dikejar tramtip zaman itu. Jadi dia tahu persis. Dikejar-kejar sama petugas. Gitu. Karena ayahnya sering mengalami. Nah, kembali ke sini. Apa kemudian solusinya? Satu, semua PKL hanya boleh berjualan di trotoar. Aspal tidak boleh ada PKL. Sehingga PKL yang semrawut di sini, itu lalu dipindahkan ke kawasan sini. Oke. Sampai sekarang masih itu. Lalu dibagi. Wah, ini pertarungannya luar biasa. Luar biasa di sini. Kenapa? Karena dari berada di sentral sini menjadi di pinggir. Tapi rumus sederhana, semua tidak boleh berada di aspal. Nggak boleh di aspal. Anda silahkan di trotoar. Dicat. Dan caranya bagaimana? Semua yang jual itu dicatetin semua satu-satu. Semua. Mereka ketika catetin nggak tahu kalau sebenarnya ini mau dipindah. Kalau diumumkan dulu, maka semua mencatatkan diri. Dengan kita tahu yang sesungguhnya berada di sini selama berapa minggu siapa saja. Setelah berapa minggu kita tahu, dicatat orangnya sama berkali-kali, baru kemudian dibagi lotnya. Saya lupa ada lotre, ada macam-macam, sehingga fair. Setelah itu menjadi kawasan yang kosong. Tidak ada lagi orang berjualan di aspal. Lalu yang kedua, ini yang pada olahraga di sini, itu ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Boleh diperhatikan. Ini saya nggak dilaksanakan lagi sekarang ini. Jalannya dibagi. Jalan untuk sepeda, jalan untuk lari, dan jalan untuk jalan. Apa yang kemudian terjadi? Ini hilang. Jadi, kawasan yang semula itu penuh dengan pedagang, kawasan ini bersih. Sehingga yang olahraga berlarinya lurus ke atas. Dan ini bergerak. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan Sudirman. Nggak ada. Nggak ada. Ini integrasi sosial. Nah, pola kota harus sadar di kota ini ada yang macam-macam strata ekonominya. Nah, yang dikatakan Pak Ilham tadi, kita harus menciptakan ruang ketiga. Saya mengistilahkan ruang ketiga. Ruang ketiga itu apa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga ruang bersama ini yang harus bisa mempersatukan dan menyetarakan. Nah, ini salah satu contoh mempersatukan. Sesudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi perasaan perbedaan kelas. Ini boleh jadi studi penelitian. Ini kenapa? Serius. Menurut saya kenapa? Karena kalau bukan soal ini aja,
bagaimana problem-problem segregasi itu terjadi tanpa disadari. Lalu tidak ada intervensi. Akibatnya dia terinstitusi sebagai segregasi. Nah itu yang membuat kita ini gak nyaman. Nih di tempat ini juga nih. Saya ngomong segregasi nih. Tempat ini. Ada berapa mall di sini? Halo, kalau masa nggak tahu mall? Ayo. Berapa mall di sini? Nih, satu. Mallnya di sini apa nih? Plaza Indonesia. Sorry, Plaza Indonesia di sini ya. Oke, di sini siapa? PI. Kemudian di sini? Grand Indonesia. Di sininya? Tamrin. Oke. Nih. Mall ini banyak nih. Yang ke Plaza Indonesia datang juga nggak ke sini? Yang ke Tamrin City masuk Plaza Indonesia nggak? Nah, teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregatif. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya perhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya. Saya mau tipenya A++. Itu mall saya. Atau saya mau bikin mallnya C, mallnya D. Pasti. Nggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Karena market mechanism tidak didesain untuk menciptakan equal opportunity. Tapi diciptakan untuk meningkatkan efisiensi. Nah itu rumus pasar sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini kemudian dibereskan kawasan ini dibereskan dengan cara tidak dihapuskan, tapi kita harus membuat alternatif ruang baru. Nah itulah yang disebut sebagai Eco Park, kemudian tempat-tempat lain. Coba tunjukkan park berapa yang dibangun kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau menyelesaikan kembali kepada ini, pelanggaran ini tidak mungkin bisa dibereskan kalau kita tidak mencari root masalahnya di need. Ini begitu need-nya terpenuhi, maka selesai. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi yang berjualan di aspal. Aspal itu hanya untuk yang bergerak. Nah, ini yang kemudian dikerjakan. Yang sayang sekarang tidak dilaksanakan lagi adalah pembagian baris. Sehingga sekarang yang lari udah gak bisa lari lagi. Karena tidak dibagi tempat yang lari dan tempat yang jalan kaki. Atau tempat lari, tempat sepeda dijadikan satu. Itu ya, Bu Betty, komentar saya. Lalu pada penentuan lokasi juga, lock bin dan lain-lain, itu gak boleh lock bin itu bikinnya sesuai selera pemerintah. Kita ini kalau bikin yang gampang buat diri kita. Lah gampang buat diri kita tapi gak bikin rakyat laku. Ini pasar. Pasar itu artinya ada mekanismenya. Dan menurut saya justru harus dibalik. Kita yang harus memfasilitasi dan kita harus menyiapkan tempat. Itu harus dari kita. Lalu registrasi untuk PKL. Tidak mungkin tidak. Ke depan sudah harus ada registrasi. Tiara tadi udah jawab ya, sebenarnya itu bisa benar sekali bahwa kita membutuhkan pribadi-pribadi yang kompetensinya tinggi, dan kita sebetulnya di Indonesia secara prosentase di Jakarta prosentase yang memiliki global competence itu cukup banyak. Global competence yang menjadi tantangan kita adalah gap antara yang tertinggi dengan yang rendah itu terlalu jauh. Pak Ilham, jadi terima kasih Pak Ilham sudah
apa yang menarik dari beliau? Beliau ini open minded. Iya, kan susahnya kita berhadapan dengan problem itu ketika tidak open minded. Begitu open minded, dia lihat perspektif lain, dia lihat ini, begini nih. Dan menurut saya ini Pak Ilham ini contoh bagaimana you are a learner, Pak. A learner itu willing to learn dan mau melihat dari perspektif yang berbeda. Dan Tebet Eco Park memang waktu itu didesain. Nah ini dia nih. Apa nih Tebet Eco Park? Ini sebagai gambaran Bapak sekalian. Alhamdulillah, ini jadi cerita sedikit nih 2022, sejak 2018 itu kita revitalisasi 428 taman, 48 hutan kota, dan alhamdulillah sekarang ini 91% warga itu tinggal 800 meter dari taman kota, anywhere in the city. Karena persis yang disampaikan Pak Ilham, kita menginginkan apa yang unik dari perencanaan taman kota dirancang sebagai kolaborasi. Jadi sebetulnya Taman Tebet Eco Park itu ketika perancangannya itu bersama dengan warga Tebet. Mereka terlibat dalam perancangan. Tapi memang desainnya ada desainer khusus. Tapi kebutuhan harus mencerminkan kebutuhan setempat. Cuman taman itu kelihatannya bagus sekali, akhirnya merangsang orang dari luar. Jadi kita itu Tebet Eco Park itu mengalahkan Ancol. Makanya Sabtu Minggu penuh orang datang ke situ. Dan gratis. Gratis. Ya. 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 Terima kasih. Nah, jadi Pak, makasih Pak Ilham. You are observant. Anda observer yang bagus. Karena saya mengerjakan hal yang mirip Pak. Jadi saya ke Monas sore, lihat gitu di Monas sore. Siapa ini di Monas ini? Saya ajak ngobrol. Tinggal di mana Pak? Di kampung belakang Gambir. Ini ke Kuitang, Tanah Abang. Terus kesini tiap sore, iya Pak, kesini tiap sore. Tanya rumahnya, nggak ada di kampung Pak, nggak ada tempat main. Jadi mereka yang tidak punya space di kampungnya datang ke Monas untuk main. Tapi sambil saya lihat, dan dia nggak boleh nginjek rumput gitu. Terus di mana letak bermainnya? Anak-anak ini kalau tidak boleh nginjak rumput. Tapi memang Pak, sebagian besar dari problem-problem yang kita hadapi itu adalah karena kita tidak bertanya micro questions. Dan ketika micro questions itu muncul, maka taman-taman itu menjadi tempat yang mensetarakan. Yang paling menyenangkan, saya sering datang ke taman, itu ketemu orang yang datangnya dari tempat yang jauh. Kenapa? Ternyata mereka melakukan uji coba taman dari satu ke tempat yang lainnya. Jadi habis nyoba ini, nyoba taman ini lagi, nyoba taman ini lagi, nyoba taman ini lagi. Dan anak-anaknya itu dibawa untuk menikmati taman. Teman-teman, ini adalah warga kota yang bagi kami harus kita bahagiakan lah kira-kira seperti itu. Pak Rudi, makasih Pak Rudi. Nanti sama catatan. Ini kami tuh lihat sekalian Bung Ilham soal mindset pengemudi ini memang itu yang harus kita ubah, bahwa kota ini bukan hanya untuk pengendara kendaraan bermotor, tapi untuk semuanya. Pak Rudi, nanti mudah-mudahan Pak Rudi bahan-bahan ini bisa menjadi bahan lesson learned. Tapi seperti saya katakan di awal, bahwa ini semua adalah sebuah proses pembelajaran. Bagi saya pun ini adalah proses pembelajaran. Jadi ketika kita bertugas di Jakarta, bagi kami ini tidak dipandang semata-mata soal kewenangan, tapi kami belajar bersama. Dan bagian saya adalah memantik pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai untuk sebagai bagian dari proses berpikir bersama. Terakhir, anekdotal, tapi this is true story. Saya masuk ke kantor gubernur hari pertama, terus masuk ruang rapim. Pas sampai ruang rapim,
Saya lihat di ruang rapim. Ini papan tulisnya di mana? Ternyata ruang rapim itu tidak ada papan tulis. Adanya layar untuk proyektor. Jadi saya tanya, ini ruang instruksi atau ruang diskusi? Bagaimana rapat tidak ada whiteboard, tidak ada tempat untuk kita menulis, yang masing-masing bisa menuliskan untuk menggambarkan. Apa pesannya? Birokrasi kita sering dirangsang secara hierarkikal, tapi tidak kolegial. Jadi saya bilang, itu yang kita kerjakan, membangunnya secara kolegial. Betul ada struktur organisasi, tapi yang berada di tempat itu adalah orang-orang yang penuh pengalaman. Yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi itu, nama-nama itu nama-nama yang penuh pengalaman. Karena itu saya tidak pernah berpretensi untuk menggantikan Pak Heru. Pak Heru itu paling tahu tata ruang. Jadi saya kepada Pak Heru itu tidak, dan kepada yang lain-lain, yang BPAD, yang urusan perencanaan, saya ini bagian bertanya. Mereka punya pengalaman, punya pengetahuan, punya jaringan, punya anak buah, lebih bisa mengetahui solusi yang paling tepat. Tapi bagian kita adalah memberikan pertanyaan itu. Nah, karena itulah apabila perjalanan kemarin bisa menjadi bahan untuk pembelajaran, dan mudah-mudahan pembelajaran yang bisa bermanfaat secara akademik, yuk kita kumpulkan, nanti kita fasilitasi sama-sama ya. Makasih Pak.